Halo guys, balik lagi sama gue Vanus. Kali ini di postingan kali ini gue bakal menceritakan pengalaman gue ketika di rolling di Museum Juang 45. Bagi kalian yang belum nonton part pertama gue, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, yaitu part 1. Kalian bisa klik link itu untuk melihat bagian yang pertama dari cerita gue di rolling di Prasetyotam ini. Jadi sebelum kita mulai bahasan kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya itu bisa membantu gua untuk lebih berkarya lagi atau lebih berkembang lagi lah. Nah, dan juga supaya channel ini bisa semakin maju dan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat. So, langsung aja kita ke video bahasan kita. Oke guys, gue bakal menceritakan tentang pengalaman gue ketika di rolling di Museum Juang 45. Jadi letak Museum Juang 45 itu terletak di Jalan Menteng Raya. Tepatnya itu di samping Universitas Mercubuana Cikini ya, bukan yang Jakarta Barat tapi Cikini. Jadi kalau kalian naik Transjakarta, kalian itu bisa turun di halte Kuitang atau turun di halte Mercubuana. Itu pas banget kalau kalian di Mercubuana itu kalian cuma jalan 5 menit. Tapi kalau dari Kuitang kalian bisa jalan 15 menit. Jadi gua pertama kali itu udah ngecek sih, gua sebelum 2 hari sebelumnya tuh gua udah ngecek di maps lokasinya itu di mana, sekalian nanya sama satpam di Museum Mehmet Tamrin tentang di mana sih letak dari Museum Juang ini sendiri. Dan letaknya itu tepat banget di sekitar pinggir jalan sih lebih tepatnya ya. Pokoknya dia jalan dekat banget sama jalan raya, sama dekat banget sama universitas serta halte bus. Jadi kita itu langsung nyampe museum itu, kita ke loket dulu, kita absen. Sekarang kita salaman sama Bapak Muslim sama Kak Yunda. Nah, mereka ini akan membimbing kita sekaligus yang akan mengawasi kita ketika kegiatan uji kom. Kemudian setelah itu kita salaman sama satpam, karena memang sih kita mempunyai 3S, yaitu senyum, salam, sapa, dan itu harus wajib dilakukan oleh anak-anak PKL. Itu namanya pedoman sih, apa sih nama katanya, moto, pokoknya apa itulah, pokoknya 3S. Nah, jadi kita itu langsung diberitahukan untuk langsung ke perpustakaan saja. Nah, di perpus ini koleksi bukunya benar-benar banyak. Gue pernah baca sekali itu buku tentang perjuangan Bapak Jenderal Sudirman. Sumpah, gue bener-bener sedih sih. Tapi gue juga pernah baca buku tentang Bung Karno. Ada di situ Bung Karno. Dan gue baru sadar ya, Bung Karno itu bener-bener perjuangannya itu bener-bener besar banget bagi bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman juga sama, beliau sampai sakit-sakitan tapi beliau nggak mau istirahat. Pas itu dia Jenderal Sudirman sendiri pernah datang ke Istana Negara ya di Yogyakarta. Nah, dia bertemu dengan Bung Karno. Nah, pada saat itu dia ingin bertemu Bung Karno, dan karena beliau mendengar ada suara kegaduhan, dan instingnya itu berkata, karena dia ini adalah pejuang, tahu sendiri Bapak Jenderal Sudirman seperti apa. Mungkin karena instingnya yang sangat besar terhadap sesuatu, instingnya itu berkata mungkin ada yang tidak wajar yang terjadi di negara ini. Nah, beliau kemudian bertemu dengan Bung Karno di Istana Negara Yogyakarta. Nah, Bung Karno melihat dia dan berkata, aku ingin bergerilya kembali. Tapi Bung Karno bilang, kamu istirahat saja di rumah,
tidak baik untuk kesehatan Bung. Terus dia Jenderal Sudirman berkata lagi, nah, dengan bener-bener itu kata-katanya kalian akan menyayangkan banget. Nah, Jenderal Sudirman berkata yang sakit itu Sudirman, sedangkan Panglima Besar tidak pernah sakit. Bener, di situ gua sadar banget perjuangan Jenderal Sudirman itu bener-bener besar. Nah, dari situ tuh Jenderal Sudirman mulai bergerilya dengan pasukannya. Dia hampir sempat tangkap, tapi akhirnya lolos. Sumpah, kacau itu. Tandunya itu, replika tandunya ada di Museum Juang 45 kalau kalian pengen lihat. Nah, jadi gua harap banget guys, lu bisa datang ke Museum Juang 45 buat kunjungan lah. Lu bisa ngeliat situ. Lu kalau mau tentang sejarah Jakarta atau tentang VOC, kalian bisa datang ke Museum Fatahillah. Tapi kalau tentang Bapak Ahmad Tamrin, kalian bisa datang ke Museum Ahmad Tamrin. Tapi kalau kalian ingin tahu tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan apa aja saja yang terjadi di Jakarta atau di Indonesia lah, sejarah Jakarta Indonesia itu sendiri, perjuangan bangsa Indonesia, kalian bisa datang ke Museum Juang 45. Di situ kalian akan melihat tentang replikanya, terus kalian akan melihat seragam tentara peta, terus lagi trip Tentara Republik Indonesia Pelajar. Terus juga kalian bisa lihat patung lilin Ahmad Subarjo, terus pangkat-pangkat dari Dokter Soeharto, bukan presiden ya, tapi dia adalah dokternya R. Soekarno. Terus diorama, terus replika mobil. Nah, di sini nih, ini menarik. Di Museum Juang 45 ini ada 3 replika mobil. Yang pertama itu mobil Rep 1. Mobil Rep 1 yang pernah dipakai Bung Karno atau sebagai mobil kepresidenan. Yang sering dipakai oleh Bung Karno, yang bermerek Buick, buatan General Motors. Tiga-tiga ini buatan General Motors. Nah, jadi ini adalah mobil yang dibuat oleh General Motors, yaitu buatan Jerman. Dan yang mobil Rep kedua ini bermerek De Soto. Nah, mobil ini dipakai oleh Bung Hatta ketika berpergian. Dan yang ketiga adalah mobil bermerek Imperial yang dulunya pernah menjadi saksi tragedi pengeboman atau tragedi rencana pembunuhan keluarga R. Soekarno, karena pada itu keluarga R. Soekarno sedang ingin berkunjung ke acara kelulusan anaknya yang akan dilaksanakan di perguruan tinggi Cikini. Dan dalam tragedi ini tuh banyak sekali ratusan orang tuh luka-luka, dan 9 orang kalau tidak salah itu dinyatakan meninggal dunia atau tewas. Tapi Bung Karno tetap selamat. Nah, jadi gue di Museum Juang ini gue selama 4 hari sama kayak dia MH Tamrin ya. Nah, di Museum Juang 45 ini gue lebih enak. Nah, gue ruang koleksinya bener-bener banyak. Lu kalau mau tahu sejarahnya itu bener-bener lebih banyak dari MH Tamrin, Museum MH Tamrin. Karena Museum MH Tamrin itu cuma untuk Bapak MH Tamrin, sedangkan Museum Juang 45 ini untuk pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, jadi gue di sini tuh gue baca-baca. Nah, terus juga kita di hari pertama kalau nggak salah itu kita BIMTEK, ada kegiatan BIMTEK sama Pak Muslim. Nah, kita dijelasin seluruh sejarahnya, semuanya kita dijelasin, sejarah gedungnya, semuanya lah. Nah, dan gue baru sadar setelah di BIMTEK itu ternyata Bapak Soekarno dan Bapak Drs Muhammad Hatta itu pernah menjadi guru di gedung ini. Karena kalau gue jelasin ya sejarahnya itu benar-benar panjang guys, jadi gue singkat aja nih gue jelasin ya. Jadi gedung ini tuh dulu pernah dahulu sebelum gedung ini menjadi Museum Juang 45, gedung ini merupakan tanah di gedung ini merupakan tanah milik orang Arab yang kemudian dibeli oleh orang berkebangsahan Belanda bernama Alsis Komper. Nah, beliau membangun hotel dan kemudian dinamailah hotel tersebut Hotel Komper. Tapi kemudian pada zaman pendudukan Jepang, hotel ini diberikan ke jawatan propaganda Jepang bernama Seidenbu. Nah, dan kemudian Seidenbu ini menyerahkannya ke organisasi
kepemudaan untuk dijadikan tempat pendidikan, dan gunanya adalah untuk mendukung pemerintahan Jepang pada saat itu. Dan Jepang juga bermaksud untuk menjadikan para pemuda ini sebagai pasukan mereka demi membantu pasukan Jepang berperang dalam perang Asia Timur Raya yang pada saat itu sedang terjadi ya. Dan juga dan tetapi maksud bangsa Jepang ini tuh bisa dibelokkan oleh para tokoh bangsa yang pada saat itu menjadi guru di gedung ini. Nah, jadi kemudian gedung ini lebih dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru Indonesia dan kemudian berganti menjadi Gedung Menteng 31, dan para pemudanya disebut Menteng 31. Seperti itu guys. Nah, yang pernah mengajar di gedung ini itu yang pertama ada Bapak Ir Soekarno, yang kedua Bapak DRS Muhammad Hatta, ketiga ada Amir Syarifuddin. Nah, yang keempat itu ada Bapak Muhammad Yamin, yang kelima itu adalah Sanusi Pane, dan yang keenam itu adalah Bapak Ahmad Subarjo. Nah, 6 orang ini yang pernah mengajar para pemuda di gedung ini. Nah, dan juga gedung ini diresmikan diresmikan oleh Bapak Soeharto, yaitu Presiden RI yang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1974. Dan sebelumnya itu gedung ini hanya menjadi tempat hotel dan juga pernah menjadi tempat pendidikan. Nah, setelah kegiatan BIMTEK juga gua itu ngerangkum lagi materinya dari awal, dari saat pertama kali masuk, dan teman-teman gue pada sholat Jumat. Nah, gue ngerangkum sendiri dari awal sampai akhir. Itu bener-bener banyak rangkumannya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di pojok sini nih. Nah, ini SS-an gua ya, atau SS-an gua, scrollan gua ketika gua ngerangkum di Museum Juang 45. Banyak banget guys, bener-bener banyak sih. Sejarahnya itu bener-bener kental. Ini masih, gua bilang ya, ini sejarahnya sih masih sedikit. Kalau kalian kesana itu bener-bener banyak, koleksinya banyak. Kalau gue jelasin semua ngeblank dah, pasti ngeblank. Gue aja sampai bingung sih. Tapi pas Fujikom gue cuma ngejelasin sampai ruangan diorama tentang proklamasi, sampai itu doang sih. Sisanya gue sebenarnya pengen ngejelasin lagi, tapi karena temen gue pas itu udah pada bilang, wah udah dong. Kak Yunda bilang ke gue, lagi kasih kan nih teman kamu. Nah udah, gue langsung aja kata gue, kalau terusin begini ntar gue sama aja bohong, apalagi yang masuk sedikit yang pas itu uji kom. Jadi gue langsung bilang gue berhenti aja. Gue bilang ke Kak Yunda, Kak udah. Terus Kak Yunda bilang udah closing. Udah gue closing. Jadi kayak gitu doang sih. Hari pertama sih cuma kegiatan BIMTEK doang sih, nggak ada apa-apa sama itu doang, sama gue nyatet ngerangkum sendiri udah. Terus itu gue balik lagi ke perpustakaan. Nah, dari kedua ini kita harusnya ngebantu Pak Muslim ya, kita ngebantu Pak Muslim karena di hari kedua ini ada rombongannya banyak. Jadi kita ngebantu Pak Muslim, jadi Pak Muslim yang ngejelasin sejarahnya, sedangkan kita cuma nemenin beliau doang. Supaya kenapa ketika uji kom kita lebih paham, ketika kita udah nemenin Pak Muslim nih, kan kita bisa tahu nih cara dia ngemandu terus ngejelasin sejarah koleksi. Jadi kita lebih paham lah, lebih siap lebih tepatnya kayak gitu. Di hari kedua sih cuma gini doang, kita nemenin udah. Sebenarnya sih nggak kayak apa gitu, nggak ada. Terus kita ngapel materi terus, materi supaya kita lebih siap di ininya ya pas uji kom. Nah, di hari ketiganya itu sama, kita gabut tapi kita ngapalin materi di ruang perpustakaan. Nah, kita ngapalin materi juga. Terus gue baca buku aja. Ada sih beberapa anak Pandawa yang nggak masuk juga ada. Jadi gue cuma baca buku, terus materi, main game, udah.
main game doang gua, main COD sih. Jangan, pasti kalian suka COD kan. Nah, di hari keempat ini, nah ini situasinya pas itu lagi hujan, bener-bener sejak malam sebelumnya itu hujan deras banget. Di rumah gua sampai banjir. Gua itu ke halte kota aja tuh harus gue paksain, karena pas itu di Berdikari itu banjirnya itu sekitar sedengkul. Mobil angkot nggak bisa lewat, jadi gue terpaksa jalan kaki. Bener guys, itu sudah kesiangan banget gue nerjang tuh derasnya air, sumpah. Tapi pas sudah nyampe atas jembatan hari-hari, gue jalan terus gue turun ke bawah lagi, itu udah ada angkot udah mulai bisa jalan. Nah, jadi kita jalan laut situ gue bener-bener kacau sih, kacau dah. Jadi bener-bener perjuangan banget sih asli. Jadi gue nyampe kota, gue masih pakai sendal. Emang sih banyak yang pakai sendal pas itu di halte kota, karena memang sih situasinya bener-bener kacau. Hujan deras di mana-mana, banjir di mana-mana juga. Jadi gue janji sama temen gue yoga, gue ketemuan di halte Harmoni. Terus tapi ada temen gue yang nggak masuk karena dia katanya banjir. Tapi gue lewat sama dia juga. Bener-bener sih, gue berdua sama yoga jadinya. Jadi bener, lu nyampe halte banyak banget koridor Transjakarta yang nggak beroperasi. Gue terpaksa, jadinya gue yang tadinya, sorry guys, ada gangguan tadi guys. Oke, jadi balik lagi ya. Jadi gue tadi langsung aja, itu gue sama temen gue berdua itu langsung aja gue ngambil jurusan yang ke arah Palputih. Nah, gue dari Palputih langsung ke Senen Sentral, baru gue ke arah Mercubuana, Cikini. Gue ngambil jurusan Lebak Bulus, Cikini. Nah, itu ntar lewat semua itu halte-halte Mercubuana, halte yang menuju ke Museum Juang 45 sorry. Nah, jadi di hari keempat ini yang masuk sedikit. Total ada 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. 3 dari Pandawa, 2 dari SMKN 9. Jadi uji komnya itu bener-bener kaku banget sih, sepi. Jadi pas gue maju itu, gue duluan yang maju, bener-bener sepi. Sumpah, lu kalau mau tahu, di luar lagi dingin, di dalam juga lebih dingin. Soalnya sepi banget, sumpah asli. Jadi gue bersyukur sih pas uji kom, Kayonde bilang, kok kamu bisa tahu materi-materinya sedangkan kita nggak ngebanggain materinya. Gue jawab, saya ngerangkum semuanya kak, saya ngerangkum dari awal sekaligus saya nyari informasi dari Google beberapa. Terus juga Kayonde bilang, teman kamu lagi kasih kan nih ngejelasinnya. Sumpah itu menurut gue sih motivasi banget, karena memang sih cita-cita gue itu jadi HIPMI ya. HIPMI sendiri itu singkatannya Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Gue pengen banget jadi tour guide atau HIPMI sendiri, gue mau bener. Karena menurut gue sih setelah gue di Prasetyotam itu gue menemukan jati diri gue. Oke, baik guys, sekian video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya gue di komentar, ntar gue bisa jawab, nanti gue balas. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen ya, karena gue bakal terus akan membagikan info-info penting kepada kalian. Jadi sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di postingan kita yang selanjutnya. So, bye bye guys. Mau ngingetin nih guys, kalau kalian belum nonton part yang pertama, kalian bisa klik link di deskripsi nanti bakal gue sertain linknya ya. Terus juga jika kalian pengen lebih mengetahui cerita gue di Museum Juang 45 ini, kalian bisa lihat di blogspot gue. Nanti gue cantumin webnya di deskripsi juga. Nah, nanti kalian bisa lihat info-info apa aja sih, cerita-cerita dari gue yang gue bagikan di blogspot gue, terus cerita-cerita dari Museum Juang ini sendiri. Jadi
jangan lupa diklik ya. Nah, udah segitu aja, terima kasih.